Aku akan menciptakan manusia, matanya di depan dua, di belakang kemudian ada tulang ekor, di bawah ada dua kaki, terus di samping kiri kanan ada tangannya, jari-jarinya 5, ada lambungnya, ada jantungnya, ada ususnya, ada akalnya. Itu yang aku akan ciptakan. Maka setelah dia sudah gambarkan sketsa itu, rancangan itu, begitu dia mau ciptakan, diciptakan seturut dengan gambar yang dibuatnya. Bukan berarti Tuhan serupa dengan manusia. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Kristen karena menyamakan Tuhan dengan makhluk. Siapa yang bilang? Lah, tadi abang mengatakan Tuhan itu sama seperti kita. Kalau Tuhan sama seperti kita, bang, berarti Tuhan punya kelemahan. Untuk melihat di belakang harus nengok dulu. Digambarkan segambar. Iya, bukan. Kita nggak segambar Tuhan. Tuhan menciptakan Adam segambar dengan gambarnya Tuhan. Gambarannya. Tuhan sudah menggambar duluan. Seibarat saya ingin membentuk gereja. Gereja yang ingin saya bangun ini seturut dengan rupa gambar saya. Gambar saya yang ada di kertas. Bukan gambar maksudnya wujud saya. Nggak ada yang sama dengan saya, nggak ada. Nggak ada. Terlalu lemah Tuhan kita itu kalau bentuknya seperti manusia. Berarti ada lambungnya, ada kelaminnya, ada giginya. Alamak. Dengan Tuhan, bukan seperti manusia. Lah, kalau Tuhan membuat manusia segambar dengan manusia dalam arti wujud, berarti penampakan Tuhan itu sama seperti kita dong. Segambar dengan dia. Apanya yang segambar, bang? Punya wajah, punya mata, punya tangan, punya segalanya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dengarkan, ketika manusia disebut bisa melihat, tuh penciptanya maha melihat. Ketika manusia bisa mendengar, Tuhannya maha mendengar. Ketika kemudian manusia disebut hidup, Tuhannya maha hidup. Itu maksudnya. Tetapi dalam bentuk wujud, laisa kamitslihi syai'. Dan coba Anda baca Yesaya 53 43 dan 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman itu dibentuk menjadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Firman itu dibentuk menjadi daging. Tuhan enggak dia? Yang dibentuk jadi daging ini Tuhan enggak? Enggak. Ah, gitu dong. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh, dengar. Sebelum lari ke sana. Apa arti dari Bang Jem, suaranya kencengin dikit, Bang Jem. Gimana? Kecil. Suara Bang Jem ke YouTube-nya kecil, Bro. Apa? Iya, saya juga nggak dengar. Saya harus pakai tenaga dalam ini sampai dengar. Iya, digedein Bang Jem suaranya, dikerasin. sebelum lari kita, apa sebenarnya arti kata Tuhan? Tuhan itu kalau bagi kami pencipta alam semesta. Oh iya. Iya. Siapa itu? Lalu, Jadi siapa itu Tuhan itu? pencipta alam semesta lah. Ya, apa namanya? Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Di mana dituliskan bahwasanya Allah itu menciptakan segalanya? Coba dari Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Khaliqu kulli syai' yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Tuhan yang Akulah Tuhan yang mana buktinya diciptakannya? Bahwasannya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini. Ini buktinya ada alam. Lalu siapa yang menciptakan alam ini? Ya, kau yang bilang Tuhan itu. Bukti dalam mana? Dari mana? Ini alam semesta ini siapa yang bikin rupanya kalau bukan Tuhan? Ya, aku tahu. Terus Tanya. lu kitab suci di mana-mana, kitabnya Yahudi mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Ya, siapa namanya yang menciptakan? Orang Yahudi menyebutnya Hasem. Kami menyebutnya Allah. Iya, Allah itu tadi mana? Maksudnya bukti gimana? Ada nggak di bahwasanya di
dalam sejarah ataupun di ayat tersebut ada ya? Maksudnya sejarah gimana? Memang ada sejarah. Memang di dalam Bibelnya Yahudi ada orang yang menulis sejarah melihat Tuhan menciptakan alam ini, kan enggak? Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan mengklaim dirinya lah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada kemudian orang menjadi saksi pada saat penciptaan. Saya tidak tanya saksi. Saya tidak tanya saksi. Saya Terus? tidak klaim. Yang aku tanya tadi, kau bilang tadi bahwasannya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Mana buktinya kalau Tuhan yang menciptakan? Siapa namanya Tuhan itu? Ya ini buktinya alam semesta ini ada. Ini tercipta. Siapa yang ciptakan? Katanya mana? Bahwasannya Tuhan menciptakan. Lah, Al-Quran mengatakan banyak kali datanya dalam Al-Quran. Khaliq kulli, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kapan menciptakan? Kok kapan pula? Emang apa gunanya ditanya kayak gitu kapan? Apakah Anda ingkar? Apakah Anda ingkar bahwa alam semesta ini sudah ada? Oke, gini aja Jum. Tidak ada gunanya memang. Tidak ada gunanya. Terus? Cuma aku bertanya, mana buktinya? Bukti? Apa orang ini? Mana buktinya Tuhan mencipta? Lah, yang Anda lihat dan Anda rasakan diri Anda yang ciptakan diri Anda rupanya. Itulah bukti menciptakan Tuhan itu. Kalau seperti itu, Jum, aku bisa bilang bahwasanya aku dilahirkan oleh orang tuaku. Ya lalu apa yang Anda heran saya? Apa bukti katanya Tuhan itu mencipta? Lah alam semesta ini buktinya Tuhan itu pencipta. Buktikanlah di mana ditulis. Al-Quran misalnya di dalam surah apa ya? Salah satu kita ambil ya. Saya ambil dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 20 berapa itu ya? Huwallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit, apa yang di bumi, bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dialah Allah yang menciptakan. Huwallahul khaliqu bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Udah gitu aja. Ya iyalah kan yang menciptakan kita itu adalah Tuhan kan. Kami menyebutnya Allah. Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Saudara menyebutnya apa? Tuhan. Nah Tuhan. Sekarang antara Anda dengan saya ada yang zolim. Kenapa zolim? Anda memfitnah Tuhan pencipta alam semesta ini jadi baik. Zolimnya itu di situ. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus turun ke bumi mengajak Bani Israel yang telah meninggalkan Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan yang ahad. Bukan Yesus mengajarkan untuk disembah. Coba Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya kami beriman kepada Yesus bahwa dia utusan, bukan Tuhan. Sejak kapan kau beriman seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, diberikan hikmat Injil, bermujizat kemudian membangkitkan orang mati, itu cuma satu orang. Kami mengenalnya Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Kalian menyebutnya Yesus. Yang membedakan kita adalah cerita yang kita terima. Tapi itu merujuk kepada oknum yang satu. Tapi gini loh, tapi kau nggak percaya bahwasanya Yesus Kristus disalib kan? Beliau orang suci. Tuhan tidak mengizinkan orang suci itu dibunuh. Tuhan tidak menginginkan orang mulia itu dibunuh. Jangankan dibunuh,
kena penyakit kurap aja Tuhan tidak izinkan. Saya percaya Yesus tidak dibunuh. Iya. Iya. Oke. Suci dia. Oh suci, dia hamba Tuhan yang suci. Lahir dari perawan yang suci. Dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah ingkar kepada Tuhannya. Dia mengajarkan orang untuk menyembah kepada Tuhannya. Dan mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk mendudukkan dirinya sebagai Al-Masih, sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi, yang ditahirkan di tengah-tengah Bani Israel. Kami memuliakan beliau. Tidak sah keislaman kami kalau kami tidak memuliakan beliau. Makanya kehadiran Islam itu mensucikan beliau dari sangkaan-sangkaan orang kafir terhadap dirinya. Dibunuhlah, ditamparlah, diseretlah, ditonjoklah, ditelanjanginlah, digantunglah, ditombaklah, dikuburlah. No! Nabi kami Yesus suci dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir dengan yang demikian itu. Itu iman kami. Beriman ya. Kami beriman. Tidak sah iman kami kalau kami tidak beriman kepada yang kalian sebut Yesus, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Kami beriman. Tugas kami diutus untuk membersihkan nama beliau. Ingat kata Yesus di dalam Bible Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila roh kebenaran yang aku minta dari Bapa telah datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang di mana Yesus itu dimuliakan? Di Islam atau di Kristen? Siapa yang mati dikutuk di atas tiang salib? Islam mengatakan bukan Yesus. Kristen mengatakan Yesus. Ayo, siapa yang memuliakan? Siapa yang menanggung dosa-dosa Romawi yang memperkaos anaknya sendiri, yang mencabuli anaknya sendiri, yang merampok, membunuh, korupsi, koruptor, dan seterusnya? Siapa yang menanggung dosa-dosa mereka pada pelaku dosa itu? Orang Kristen mengatakan Yesus. Kami mengatakan apa? Tidak. Yesus bukanlah korban, dia bukan tumbal untuk dosa-dosa para pelaku dosa. Selesai. Kami memuliakan beliau. Upaya-upaya iblis untuk menjamahnya nggak mungkin berhasil. Upaya-upaya Yahudi pembangkang itu yang gemar membunuh Nabi tidak mungkin berhasil. Romawi tidak mungkin berhasil. Beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, aku mengangkatmu ke hadiratku. Makanya di dalam Bible, ingat saudara, Bible saudara itu bukan kemudian dihafalkan murid-murid Yesus. Dia ditulis puluhan tahun setelah Yesus melakukan penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Dan ingat, sebelum kitab 4 kitab kanonik ini disahkan menjadi kitab Katolik, bertebaran banyak kitab-kitab yang lain yang ditolak oleh kebijakan Romawi pada saat itu. Otoritas Katolik menolak Bible-Bible yang lain. Kenapa? Karena Bible yang lain tidak seturut dan tidak seirama dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran politeisme, penyembah terhadap dewa-dewa dan roh-roh. Maka kitab Filipus ditolak, kitab Daniel ditolak, Barnabas ditolak, kitab Maria ditolak. Semua yang tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang Roma ditolak. 4 ini yang muncul kemudian. Kenapa kitab Injil Filipus itu ditolak? Karena Yesus diberitakan di dalamnya menikah. Kenapa Injil yang lain ditolak? Karena Injil yang lain memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad. Maka ditolak. Jangan berbohong kau. Injil mana yang barusan menuliskan kedatangan Muhammad? Saudara, di dalam Bible yang kau pegang sekarang ini saja itu disebutkan. Lukas, kisah para rasul 3:22 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk bukankah di dalam Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan datang mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan, akan dibasmi dari bangsa kita. Oke? Nabi Musa menyelamatkan kaumnya dari perbudakan.
Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya dari perbudakan. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya dari kaum jahiliyah, penjajahan kaum jahiliyah. Nabi Muhammad diberi kitab, Musa diberi kitab. Nabi Muhammad punya kaum, Nabi Musa punya kaum. Nabi Musa diperintahkan perang, Nabi Muhammad diperintahkan perang. Nggak dapat. Lah, kok tidak dapat? Lalu yang sama seperti Nabi Musa siapa? Kalau diumpamakan ke nabi-nabi, siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ingat saudaraku, Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Setiap kali dia berbicara, dia awali dengan bacaan atas namaku. Bismi Anoki. Al-Quran datang diawali dengan Bismillah. Yang kedua, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Al-Quran seluruhnya berasal dari mulut Nabi Muhammad. Bible ada dari mulut Lukas, ada dari mulut Yohanes, ada dari mulut Paulus. Ingat, yang sama seperti Musa, dia akan menaruh firmannya di mulut orang tersebut yang sama seperti Musa. Kalau itu dari bangsa Yahudi nggak mungkin. Lukas bukan nabi, Matius bukan nabi. Alhamdulillah, berarti yang sama seperti Musa bukan penulis-penulis kitabmu. Terima kasih, mereka gugur sebelum bertanding. Kemudian di dalam Ulangan 34 nomor 10, apa kata Tuhan? Aku tidak akan mengutus lagi seorang nabi yang sama seperti Musa di tengah-tengah orang Israel. Aku akan mengutus nabi sama seperti Musa. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan aku utus lagi seorang nabi di Israel yang sama seperti Musa. Ayo, berarti yang sama seperti Musa dari luar Israel. Baca saudaraku, baca. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ulangan 34 nomor 10. Baca sekarang. Baca. Kita baca ya. Baca. Ulangan 34 nomor 10. Sahabat-sahabat, kalau saya keliru tolong diingatkan. Tolong diluruskan. Ulangan 34 nomor 10. ayat 10. Iya. Salah enggak saya? Tunggu. Menyatakan bahwa tidak ada nabi lain dari Israel, di luar Israel. Mana di luar Israel? Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Allahu Akbar. Takbir. Ulangan 34 nomor 10, baca. Bentar ya, bentar. Iya, baca. Jangan kau blokirnya Edis. So kalau kau Ulangan 34. jangan kau omong kosong Nomor 10. semua. Buka blok. Ulangan 34 ayat 10 Jangan kau omong kosong semua. adalah bagian dari Alkitab Buka yang blokir Edis semua. bahwa tidak ada nabi lain di Israel. Tidak ada nabi lain di Israel. Baca bang, baca. Yang benar bacanya. Ini jom. Aduh. Apa yang Anda baca itu? Apa yang dikatakan? Coba besarin suaranya. Ini loh. Apa yang dikatakan di sana? Ya, ini ku baca ya. Iya. Ulangan 34 ayat 10 adalah bagian dari Alkitab yang menyatakan bahwa Anda tidak membaca dalilnya. Anda tidak membaca ayatnya. Itu keterangan. Baca. Ini bukan kitab. Ini pengantar. Aduh, jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu. Jangan pakai jurus Paulus lah.
Ulangan, baca ulangan 34 ayat 10. Nah. Bukan kitab ini keterangan abangku. Jangan gitu dong. Nah, kalau ambil kitab, sabar. Iya, silakan. Ini pada tidur semua ya di atas ini ya. Turunkan aja kalau pada tidur. Monitor guru dah. Gitu dong. Coba buka kamera. Apa itu? Yang ulangan 34 nomor 10, Dek. Oh, iya itu yang tidak ada nabi seperti Nabi Musa. Hai, mantap sekali. Kopi dulu, kopi. Ulangan 34 nomor 10 apa itu? Kita temenin Gurunda, kita nggak akan tidur kalau Gurunda belum tidur. Mantap sekali adekku ini. Wish. Mau aku kirim lame-lame, mau? Halah. Ngerti nggak lame-lame? Kentang. Apa tuh Gurunda? Lame-lame apa? Singkong. Besarin, Dek, besarin. Biarkan beliau sendiri besar. Oke. Nah, mantap sekali. Nih saudara. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Baca Bibelnya. Bibel. Ya. Besarkan dulu, Jo. Besarkan. Ulangan 34 ayat 10 ya? Iya. Suaranya dikondisikan Bang Jem. Kurang kenceng itu suara Bang Jem. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Kok dibatasin lagi? Aku tadi yang kena. Turun dulu, Tan. Saya kick dulu ya, Tan. Izin. Ya. Aduh, yang tadi kena, ini kena. Ulangan 34 ayat 10. Iya. Ayat 10 sampai Terserah. Saya tunjukkan nomor 10-nya. Baca. seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi yang sama seperti Musa siapa kalau bukan dari Israel? Bentar. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya di seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatannya yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tidak ada lagi di tengah Israel. Tak ada lagi. Makanya di Kisah Para Rasul 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, yang melakukan kedahsyatan sama seperti Nabi Musa, membawa kemudian bangsanya, membawa kitab suci, menegakkan hukum-hukum, membunuh orang yang membangkang pada Tuhan. Nabi Musa diperintahkan untuk perangi, kepung, perangi, bunuh, perangi, bunuh. Itu siapa? Yesus nggak mungkin, karena dia masih di Israel. Karena Nabi ini datang membawa hukum-hukum dari langit, harus keras dan tegas. Karena hukum itu kalau tidak keras dan tegas akan terjadi sama seperti hukum yang datang kepada Musa. Orang-orang menganggapnya sepele, sama seperti ketika Yesus datang. Orang-orang malah membangkang terhadap Yesus. Kenapa? Karena Nabi itu, Musa maupun Yesus,
tidak tegas, tidak keras, maka nabi yang sama seperti Musa ini datang akan menegakkan hukum-hukum dengan sekencang-kencangnya. Maka setiap orang yang melawan, membangkang hukum itu akan dilenyapkan dari umat kita. Karena kalau datang nabi, pasti dianiaya sama kaumnya. Karena nabi membawa satu tanda dari langit. Maka nabi itu harus kuat, supaya hukumnya itu bisa sampai ke ujung bumi. Ya kuat lah. Ada. Yesus mana kuat. Tadi ini eksekutor, penyalibannya jadi pahlawan. Justru ajaran orang yang membenci Yesus yang kuat hari ini. Aduh. Sejak kapan eksekutor penyaliban jadi pahlawan? Di mana tertulis? Faktanya orang Kristen selamat. Tidak ada faktanya seperti itu. Coba 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan. Lompat kemana-mana. Tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan. Kau jangan Lompat kemana-mana. Nah, sekarang bisa nggak Yesus itu bangkit tanpa dibunuh? Bisa. Bisa? Mulai error juga ini. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ada nggak manfaatnya Yesus dibunuh oleh penjahat? Itu bukan dibunuh namanya. Iya. Masolang generasi halilintar. Udah jelas-jelas dibunuh di situ kok. Iya, betul. Sudah dengar. Yesus berkata, aku berkuasa. Makanya Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, sedangkan keterangan Yesus di dalam Lukas, di situ Yesus menerangkan bahwa Anak Manusia akan pergi dan diserahkan kepada manusia. Dia akan dibunuh, dan setelah dibunuh pada hari ketiga akan bangkit. Siapa itu Anak Manusia? Dia. Coba Anda baca. Anda baca di dalam pengajaran yang Yesus yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Apa yang diterangkan di sana? Di Lukas 22. Di situ dikatakan, sebab Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk dia. Sekarang ketika Yesus dia mengajarkan kemudian kepada murid-muridnya, dia akan diserahkan. Dia akan diserahkan dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak mengatakan aku, tetapi dia. Bukan dikatakan aku, tetapi dia. Ya, bukan dia emang. Memang bukan dia. Bukan Yesus, tapi orang lain. Jadi siapa? Kata orang lain tapi nggak tahu siapa. Orang lain itu yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri adalah tanda untuk angkatan jahat. Tidak mungkin Yesus tanda untuk angkatan jahat. Itu tidak mungkin. Ya, bukan berarti angkatan jahat ini menunjukkan ke angkatan jahat ini gitu loh. Anda ini melompat kemana-mana. Iya kan, Satu ayat aja nggak bisa dijelaskan secara. Kan kita butuh data, Bung. Masa nggak pakai data? Harus pakai data dong. Udah pakai datanya. Tidak tahu. Ya itulah tadi. Dikutip Ulangan 34 ayat 10, tetapi udah melompat kemana-mana. Itu terkait dengan Nabi yang datang. Kan ditanya. Saya ditanya ya saya menjawab. Kok situ kayak ibu-ibu sih ah? Yesusnya sendiri kan yang mengatakan seperti itu. Anak Manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Berarti dia dibunuh dong. Kemauannya sendiri. Wah, kalau kemauannya sendiri dia tidak dibunuh, Bang. Ngapain? Bunuh diri. Iya.
ada datanya bunuh diri. Lah, tadi dalilnya Yohanes 10 nomor 17. Makanya tidak ada yang mampu menyerahkan nyawanya. Maka karena itu tidak ada yang mampu membunuh dia, makanya dia terangkat ke langit. Itulah yang betul. Kalau dia dibunuh berarti bohong dia. Bohong dia berarti. Bang Indra, syukran. Bohong dia berarti. Kalau dia dibunuh, Bang, berarti bertentangan dengan ucapan sendiri yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan akan dibunuh. Pertentangan dong. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku. Gak ada yang sanggup. Dan Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak kuasa sedikit pun. Nah, bisa nggak Yesus dibunuh? Jempol-jempol aja nggak jelas. Bisa nggak Yesus dibunuh? Terbukti bangkit dari antara orang mati. Terbukti, Pak. Tadi itu yang bangkit itu adalah penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Turun aja rumah PA. Penguasa dunia itu iblis yang dilempar keluar dari kubur. Itu penguasa dunia yang dilempar. Yesus yang mengatakan, kok malah saudara-saudara ini ragu. Yesus sendiri yang mengatakan, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dia sendiri yang mengatakan, sekarang saatnya penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Kenapa lu turunkan? Kasih dia ngomong tadi. Kenapa kau turunkan? Mengganggu dia. Suruh naik lagi. Bukan mengganggu. Bukan dia mau menjawab apa-apa aja yang kita bicarakan. Tidak apa-apa. Oke. Naikkan lagi. Biar dia ngomong dulu. Ya naikkan dulu. Mana dia? Ya ini nih. Udah naik dia. Udah. Biar aku diam. Kasih dulu ngomong. Lebar baru layarnya. Besarin. Ya, Joharman, Hasibuan, silakan. Ya, Bunda. Halo Hasibuan. Selamat malam. Sahabat Restu, thank you. Ya. Ya, silakan Hasibuan. Tidak seperti yang Anda katakan terkait ulangan 34 ayat 10. Di situ dikatakan tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung, berhadapan muka seperti Musa. Nah, sebenarnya apa sih? Baca dalil dulu. Apa dibelok-belokkan kitabnya orang ini? Bukan dibelok-belokkan. Sebetulnya isi ulangan 34 ayat 10 itu seperti ini. Tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung, berhadapan muka seperti Musa. Nah, ayat ini menekankan keistimewaan seorang Musa. Dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dalilnya seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi yang bangkit di antara orang Israel. Cuman Musa doang. Sementara Tuhan di situ di dalam Alkitab Bible tidak ada dikatakan tidak ada lagi yang bangkit. Dikatakan di situ ulangan ayat 34 ayat 10 tidak ada nabi lain di Israel yang mengenal Tuhan secara langsung. Oke, kita buka data ya, original teksnya ya. Artinya boleh ya. Anda ngerti Ibrani nggak? Sekarang kita membahas terkait ulangan 34 ayat 10. Iya, Anda ngerti Ibrani nggak? Biar kita buka bahasa aslinya. Waduh, Anda ini kemana-mana. Tadi yang dibahas Bible. Buka aslinya. Aslinya dong, supaya kita tahu apakah Anda itu salah, apakah Anda itu penipu. Karena kami ini orang belajar, Bang. Kami ini orang belajar.
Bukannya orang kami ini capek-capek jual suara. Kami ini orang belajar. Tujuan kami ini meluruskan, bukan membengkokkan. Kalau Anda mengatakan, saya sudah membaca terjemahannya ya, dan saudara kita tadi, saudara James sudah membacanya juga. Anda belokkan. Tidak ada kata tidak ada lagi katanya. Anda yang membelokkan itu. Bahasa Ibraninya bagaimana? Ibraninya menjelaskan jelas di situ. Lo tidak ada lagi. Kata ada lagi itu dalam bahasa Ibrani old. Old. Lagi. Kok jadi dipelintir dalil kitab sendiri? Nah, inilah bahayanya kalau cuma terjemah. Anda harus tahu artinya, itulah kitab kalau cuma terjemah begitu. Sesuai dengan selera yang menerjemahkan, itulah Anda terbawa ke situ. Lah kalau mereka tiba-tiba dikasih duit 1 miliar, itu hilangkan kata itu. Kata ini aja. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa tidak? Kalau mereka mau. Siapkan apa alasannya mereka tidak mau? Sedangkan yang lain terbukti banyak salah. Buktinya banyak yang diplesetkan, banyak yang lain terjemahannya. Coba Dinda Alif bisa buka nggak? Adekku bisa nggak buka? Di-mute itu tadi. Bisa. Kebalik. Bentar. Nah, coba ini kita kasih bukti ya. Parahnya. Di Yehezkiel 34. Mau yang paralel? Yehezkiel 34. Ya? Yehezkiel. Iya, nomor 16. Ini salah satu bukti dari ratusan bukti. Bahkan ada pakai paralel? Iya, paralel. Bahkan kemudian ada siapa itu? Jonathan Purnomo itu bilang 6.000-an. Nah, coba dibaca deh di situ. Terjemahan barunya apa? Bentar ya. Yehezkiel. Ustadz Alif yang doubling, yang Ustadz Alif Gurunda Aman. Oh, bentar. Aduh. Sebentar ya. Yehezkiel 34 berapa? 16. Ini. Iya, coba dibacakan. Bentar ya, saya mainkan dulu guys. Doubling ya? Aman. Yang hilang. Kenapa ini? Oh, salah. Maaf sebentar. Barusan saya salah pasang speaker. Oke, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Apa yang gendut? Kenapa yang gendut? Katanya diapakan yang gendut? Yang gemuk. Yang gemuk apa? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi itu coba ditekan bahasa Ibraninya apa? Kulindungi di situ. Samat. Dilindungi si bom. Samat artinya apa? Kulindungi. Mana tadi kita lihat ya? Kita lihat dulu di sini deh. Nih. Apa artinya tidak? Original teksnya apa? Ada. Samat artinya memunahkan. Loh, dipunahkan, punah. Bom mau dipunahkan ini, bukan dilindungi. Nah, sama nggak itu? Kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk menghancurkan atau untuk dihancurkan atau dimusnahkan, dibinasakan. Yang gendut
dan yang kuat akan kumusnahkan. Kok di situ dilindungi? Jangan-jangan karena rata-rata pendeta di Indonesia gendut, makanya ditulis dilindungi di situ. Jangan-jangan lo ya. Bukan menuduh. Kenapa pindah ke situ? Di situ somat artinya adalah kubinasakan, kumusnahkan, kuhancurkan, kupunahkan, kuhabiskan, kuremukkan, kuhapuskan, kubinasakan. Kok berubah menjadi kulindungi? Ayo. Ini kitab yang mau dijadikan sebagai jalan keselamatan ini. Punya tujuan, punya kemudian misi tersendiri. Ada misinya kitab ini. Apa misinya sebenarnya ini? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu iblis untuk menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa ini buktinya? Dimusnahkan kok dirubah menjadi dilindungi. Jadi orang gendut itu merasa aman-aman aja. Padahal orang gendut itu dimunahkan, dimusnahkan, dirubah, dilindungi. Coba kembali ke TB tadi, adek. Baca, perlihatkan di situ. Apakah betul dilindungi di situ? Kulindungi. Alamak, betul-betul lah agama satu ini, bah. Benar-benarlah kak, kasihan jemaat, kasihan. Jemaat cuma dinyanyikan malam kudus. Itu aja yang terus. Ujung-ujungnya, udah bayar belum? Udah setor belum? Ini ngeri kali lah kitab kok begini, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Saudara-saudaraku, ayo. Hargailah ilmu pengetahuan ini. Hargai. Jangan karena yang menyampaikan itu Islam, meskipun salah Anda tolak. Jangan. Mentang-mentang karena yang menyampaikan itu pendeta, pastor, Anda terima. Jangan kayak gitu. Tuh. Kulindungi katanya. Begitu kita lihat aslinya, kumunahkan, kubinasakan. Nah, ya Allah ya Karim. Ini kalau sudah kayak begini, siapa yang mau tanggung jawab ini? Siapa yang mau tanggung jawab? Jemaat di bawah disuruh perang. Ayo perang logika, ayo bantah mereka. Tapi yang dijadikan sebagai senjata untuk melawan, senjata kayak begini. Hancur jemaat saudara-saudara, hancur. Gurunda. Kacau. Ya. Itu gini Gurunda. Itu kan tulisannya memang kumusnahkan tulisannya, tapi bacanya kulindungi gitu loh. Oh mama hantamkan dulu kayu di tengkorak leher, baru bisa percaya itu. Selama saya masih waras, masih sehat, tidak akan masuk. Mana bisa ya Allah. Sebuah agama yang kitab sucinya bermasalah, yakin dan percaya agama itu bermasalah. Percaya sama saya. Buku panduan KB, keluarga berencana, resepnya salah. Tadinya untuk supaya mengatur angka kelahiran, dikasih kombantren, bahaya. Apalagi agama yang mengantar kita selamat di akhirat, ternyata kayak gini modelnya. Jangan-jangan karena yang duduk di sana gendut semua ya. Dia nggak mau dibinasakan, maunya dia dilindungi. Ya Allah ya Karim, segini kali bah. Oh mama jadi kalau jemaat yang tidak tahu apa-apa disuruh perang cuman modal ngotot, dikasih Bible ternyata Lai diam kan selama ini kan, nggak ada kan Lai itu ngomong kami dari lembaga Bible Indonesia menyatakan bahwa ini, nggak ada kan, diam aja, diam. Ya Allah ya Karim, cobalah kalau Islam salah terjemah satu kata, dunia akan bergemuruh. Apalagi bahasa aslinya. Terjemah aja salah, pasti bergemuruh dunia ini. Ada cetakan Quran salah terjemah, satu kata terselip, pasti bergemuruh. Ini diam-diam baik. Kenapa? Karena jemaatnya nggak bisa bahasa aslinya. Kasihan kan? Mereka hanya seperti
kerbau yang dicocok hidungnya. Ikut aja. Tahun depan direvisi lagi jemaat, ikut aja. Tahun depan direvisi, ikut aja. Mereka tidak mau bertanya, ada apa ini? Kenapa ada kitab suci dirubah terus? Apakah lembaga Bible itu lebih pintar daripada Tuhan? Kok firman Tuhan kalian lebih pintar? Kenapa dirubah? Mau diperbaiki supaya emang dulu tidak baik. Emang Tuhan itu berfirman tidak tahu apa-apa. Kok sekarang malah direvisi? Enggak, supaya orang lebih mengerti. Berarti Tuhan tidak paham kalau ada saatnya manusia tidak mengerti firman-Nya sehingga butuh bantuan manusia untuk memperbaikinya gitu. Alamak. Halo Bang Suma. Aduh, ngeri kali, Bah. Ya, gantian ngomong kita coba Bang Suma. Ya, gantian. Nah, silakan. Jadi gini Bang Suma. Apalagi kita di sini ya harus diberikan kepada umat juga, baik dari Muslim maupun Kristen, ya, supaya mereka tahu di mana itu kebenaran, ya. Karena umat awam ini mereka itu bukan mau itu bernarasi, tapi kalau mereka melihat oh ada HP, oh ada internet, mereka buka, mereka lihat oh apa yang disampaikan oleh orang ini benar. Ya, disitulah mereka ikuti. Contoh saja, seperti banyak teman-teman ya, mereka sering buka-buka sendiri ya, apa yang dikatakan si Edis, mereka lihat oh ternyata benar, dan itu mereka mengatakan bahwa ternyata benar juga si kafir itu bilang ya gitu. Jadi kita di sini menyampaikan segala sesuatu itu harus dengan data ya. Kemudian kita berbicara Tuhan Yesus tentang Nabi Abang ya. Kita berbicara itu ngomong apa ini utusan. orang? Bentar Bang, Anda kita ngomong berbicara apa? itu semua utusan ya. Makanya di situ kita mencari yang mengutus mereka itu yang sesungguhnya siapa. Itu baru benar Bang. Ngomong apa? Yang kita bahas tadi itu kitab lo. Kitab suci kok gitu kali. Apa bantahanmu? Bantahan saya itu gini Bang, ya. Bantahan gimana? saya, Abang sendiri udah mengakui ya, Abang Juma sendiri udah mengakui dan membenarkan bahwa Yesus itu diutus, benar nggak? Iya, memang dia diutus. Ya udah, kau udah mengakui bahwa dia itu diutus oleh Tuhan orang Yahudi ya. Kau ingat itu, Tuhan di bumi ini tidak ada Tuhan yang lain menciptakan dunia ini, hanya Tuhan orang Yahudi. Itu kau ingat ya. Tuhan orang Yahudi yang mengutus Yesus bahwa Oke, coba saya cek kewarasanmu. Tunggu. Saya tes dulu warasmu. Saya tes warasmu dulu. Tuhan Israel, apakah Tuhan bagi negeri Mekah? Saya di sini saya bilang Tuhan Israel. Enggak, saya tes kewarasanmu dulu. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah? Bang, saya sendiri bila mengatakan bahwa saya tidak tahu Tuhan negeri Mekah, Bang. Saya mengakui. Saya tanya lagi. Apakah Tuhan Israel adalah Tuhan negeri Mekah? Oh beda kalau Tuhan Israel. Oh beda. Berarti Tuhan Israel terbatas. Dia bukan Tuhan bagi kota Mekah berarti. Ya, Tuhan apaan itu? Kalau Tuhan saya, dengar. Kalau Tuhan saya, Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Belanda, Tuhan bagi negeri Indonesia, Tuhan bagi negeri Malaysia. Kenapa? Karena Tuhan saya Tuhan alam semesta. Lucu Tuhannya Israel itu. Ternyata bukan Tuhannya kota Mekah. Kata Tuhannya Israel, maaf aku berkuasa cuman daerah Israel aja. Karena namaku Tuhan Israel, berarti saya cuman Tuhan bagi Israel. Itulah tes kewarasan. Kalau Anda belum waras, jangan bahas Islam. Oke. Baik. Kalau Anda belum waras, Anda belajar sama Edis sana, sama-sama gila. Oke, Bang, bagus. Jangan ke sini. Kalau Anda belum waras, jangan ke sini. Oke, ya jadi gini Bang ya. Saya tanya Abang dulu ya. Di luar bangsa Israel, apakah Yahweh itu mengikat hukum dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel? Kamu jawab. Tidak termasuk Romawi. Tidak termasuk Romawi. Tidak termasuk Romawi. Termasuk Roma, termasuk Belanda, termasuk Portugis yang membawa agamamu ke dalam Indonesia ini. Tidak. Kamu Bang Juma, jujur Bang Juma jujur ya. Apakah Tuhan orang Israel mengikat hukum dengan bangsa di luar Israel? Kalau mulutmu itu berbicara, tolong pasang kuping.
ketika Tuhan datang menyatakan hukum kepada Bani Israel, Tuhan tidak menyatakan hukum kepada Bani Israel itu berlaku untuk bangsa di luar Israel. Paham? Baik, dia udah akui ya kawan-kawan. Bahwa sudah. Tuhan, dia udah akui kawan-kawan ya, bahwa Tuhan Israel yang menciptakan dunia ini, ya ingat, bukan Tuhan yang lain. Terus Tuhan orang Israel, Yahweh yang menciptakan dunia ini, dia hanya mengikat kepada bangsa Israel. Apa hukum Taurat bagus. Tidak Sekarang ada kamu bangsa apa? lain. Aku tanya dulu, kamu bangsa apa? Kau bangsa apa? Baik. Kau bangsa apa? Maka, kau bangsa Israel. Dulu. Maka kau yang dengar, kau bangsa apa? Itu, kau bangsa apa, Balau, kau bangsa apa? Kau bangsa apa? Kau bangsa Israel rupanya. Jangan panik, Bang. Saya tanya, kau bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel, tapi jangan berarti hukum Israel tidak berlaku samamu. Oke, saya bisa jalan. Jangan panik, Bang. Saya santai, Bang. Dodol. Bang, kita santai-santai, Bang. Bukan, kamu itu tongol. Kamu itu tongol. Oke. Kenapa saya katakan kamu tongol? Hukum Yahudi itu tidak mengikat kepada bangsa lain. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145. Wahai Musa, ajarkanlah kaummu, umatmu untuk meneguhkan supaya hukum yang datang kepadamu dijalankan dengan sekuat-kuatnya. Benar, Bang. Benar. Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Kristen? Jawab. Baik. Oke, bagus banget. Teman-teman ya, saya di sini sangat menghargai Abang Suma. Ya. Enggak usah kau lebay kali kayak KW-KW kau. Kenapa hukum yang hanya untuk Israel? Dengar, weh. Kenapa hukum yang hanya datang di Israel ada menempel di agamamu? Sedangkan kau bukan Israel. Iya, saya akui saya bukan Israel, Bang. Bagus ya. Saya ini bukan bangsa Israel, Bang ya. Ya, hukum yang diturunkan kepada Bani Israel itu khusus Bani Israel, Bang ya. Tetapi Abang ingat, Bang ya, Tuhan Yahweh itu menjanjikan Mesias itu bagi seluruh bangsa. Ingat. Di mana? Apakah di mana? Dia menjanjikan Coba. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menjanjikan Mesias untuk seluruh bangsa. Dalil. Baik, ya. Silakan. Ya, baik, bentar, Bang. Kita di sini gantian, Bang ya. Nanti saya tunjukkan Yahweh mengutus Yesus itu untuk seluruh bangsa. Silakan. Gitu. Terus Abang tunjukkan lagi di mana Yahweh mengutus Nabi Abang ke seluruh bangsa. Iya, silakan. Oke, Bang. Saya suka sama Abang Juma ini. Gak usah lebih kali kau. Kau kayak KW-KW aja kau itu. Suka-suka apa? Aku bagaimana Tuhan Israel? Lukas, Tuhan Israel rupanya Lukas. Jangan, Bang, kita tunjukkan di perjanjian lama, Bang. Perjanjian lama dong. Silakan. Bang, ya. Di dalam perjanjian lama, ya, saya belum baca ke Yesaya 49 ya. Saya baca dulu di Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Supaya Abang tahu ya, Raja Mesias ya. Ya, Abang dengar ayat 2 ya. Mika 5 ayat 2 ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan kubangkitkan seorang yang akan memerintahkan Israel. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan itu akan melahirkan dan telah melahirkan. Selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel ya. Ayat 4-nya, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan Yahweh, dalam memegahkan nama Yahweh Allah. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ya udah jelas sampai ke seluruh bumi. Ya, ayat ini sebelum aku baca di Yesaya ya, udah jelas. Mana dalilnya Tuhan mengutus untuk seluruh dunia mana? Untuk seluruh bangsa mana? Apa yang menipu aja kerjaan set.
Saya bawakan data, dia nggak terima. Saya bawa data lagi ya. Apa yang kau dengar giliran saya. Jangan terlalu jauh